kamu harus menemukan gitu. Itu yang aku bilang di awal tadi, kompetisi gitu. Misalkan produk A kayak gini, kamu jangan menjadi follow gitu. Harusnya ya udah kamu punya soul sendiri gitu, dan menemukan target audiensnya sendiri gitu, pasarnya sendiri dan segala macam. Itu yang akan bikin industrinya tuh berkembang banget gitu. Jadi kata kuncinya untuk marketing PH tuh justru di positioning. Posisi kita sebagai PH yang spesialisnya apa, atau kuatnya di mana, atau menghasilkan karya yang seperti apa. Kalau istilah kerennya tuh unique selling point-nya. USP-nya. Keren banget. Tapi sulitnya bikin konsistennya tuh Mas. Gimana caranya persaingan kompetitor sama PH-PH yang lain. Makanya kan tiba-tiba kan sekarang juga mulai banyak tiba-tiba ada PH-PH baru. Hai para pelaku industri, selamat datang di podcast Frame by Frame, persembahan dari IRPI dan Aircraft. Dan podcast ini juga didukung oleh B Film School dan DOS. Episode yang kemarin kita ngomongin masalah bikin PH itu gampang, ternyata nggak gampang guys. Nah sekarang podcastnya kita ngomongin lebih ke bisnisnya nih. Apakah PH iklan ya? Apakah PH iklan juga perlu untuk beriklan? Dan kita akan membahas masalah branding dari PH itu seperti apa, communication-nya kayak gimana, cara bermarketingnya PH-PH pasti beda. Nah, oke, langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke camera roll and action. Oke, di sini kebetulan saya ada 3 teman-teman dari PH. Silahkan memperkenalkan diri, mulai dari yang tengah. Waduh. Yang senior dulu. Emang ada tetap agent. Oke, halo semuanya, para pelaku industri. Saya panggilannya WK aja lah ya, nice. dari ID Indonesia gitu. As a partner, as a group marketing director. Oke, yang kedua gitulah. Oke, halo semuanya. Saya Rio Praditya dari One Box Film. Biasa dipanggil Komeng sih kalau di industri ini. Oke, yang paling ganteng? Anda dong. Halo, saya Dwika Putra. Saya founder dan executive producer dari Senang Karya, Studio Senang Karya. Oke, tema kita kali ini teman-teman boleh jawab sebebasnya. Tema kita adalah apakah perlu PH iklan juga beriklan? Perlu nggak ya? Berarti Kang WK jawab dulu. Iya, perlu nggak? Kita saksikan setelah pesan. Oh enggak ada. Langsung. Oke. Ini singkat, padat, dan ini ya terfokus ya. Iya. Cheers. Sebetulnya kalau dari gue, ya dari saya lah ya, dari kami gitu, sebetulnya by knowledge itu ada 3 gitu. Yang pertama tuh kompetisi gitu. Karena PH itu atau apapun sebetulnya ya, brand atau produk itu harus punya kompetitor gitu. Karena dengan itu dia mempunyai strategi gitu. Bukan cara mengalahkan kompetitornya gitu, tapi gimana membuat lebih baik daripada si kompetitornya ini gitu. Artinya di situ perlu strategi marketing. Itu harus banget itu gitu. Karena once kita nggak punya kompetitor gitu, kita akan bingung sendiri mau di mana nih. Itu yang pertama, kompetisi gitu. Yang kedua sebetulnya mungkin bisa dilihat dari sustainability-nya gitu. Sustainability-nya tuh banyak banget gitu. Mungkin misalkan kayak priority-nya apa nih gitu. Sustainability itu mau secara company itu sehat apa enggak? Mau dilihatnya secara apa gitu. Dia mau jadi besar, mau jadi panjang terus gitu, atau mau segitu aja gitu. Itu penting sekali kita mempunyai strategi marketing di sana gitu. Nah, yang ketiga sebetulnya adalah persona. Ini penting banget nih persona nih. Persona nih kayak Bapak ini punya persona sendiri gitu. Dia sebagai Dwika as a founder gitu. Mungkin di PH-PH atau di pelaku industri yang lain ada juga gitu, tapi kebanyakan mungkin siapa sih yang nggak tahu Dwika misalkan itu, siapa sih nggak tahu yang Pak Buceng. Ya. Itu menurut saya penting banget gitu. Persona itu kita bangun gitu.
kalau di idea sendiri mungkin salah satunya saya gitu ya. Saya selalu berisik banget di sosial media, di ngeluarin pesan-pesan di sosial media lewat IG-nya kantor saya. Itu sebetulnya karena ini membangun personanya seperti apa gitu. Jadi orang taunya, oh company kamu tuh seperti ini ya gitu, selalu memberikan informasi misalkan gitu, selalu bodor misalkan, selalu garing. Nah itu tuh penting banget gitu. Yang lebih dari aku 3 poin itu sih gitu. Nggak tahu dari ya. Kalau Mas Komeng nih dari One Box gimana? Oke. Kalau dari One Box Film sendiri sebenarnya 3 poinnya udah disampaikan Pak WK. Jadi kayaknya masuk ke Nyontek nih, nyontek. Terus? Nggak, tapi emang PH harus bermarketing gitu ya kan. Kalau menurut aku sih masih penting ya Mas Bujeng. Maksudnya terlepas dari PH-nya, sekarang kan banyak PH baru, PH senior gitu ya kan. Jadi emang kalau menurutku ya tetap ada tuh atau tetap diperhitungkan gitu ya untuk suatu production house karena kan kalau kita bermarketing gitu ya kan, karena kan kita harus ngejual sorry atau harus menunjukkan itu kepada agensi dan klien gitu ya. Jadi emang lebih ke biar eksistensinya ada sih sebenarnya. Kalau kenapa PH harus bermarketing sebenarnya. Oke, kalau Mas Dwika nih Kenapa? penting nggak? Oh oke. Penting sih, pasti penting. Sebenarnya semua produk itu pasti penting. Tapi jadi ekstra penting untuk PH karena kita ini jasa. Jasa ini tidak ada produk langsung yang bisa dilihat. Dan inovasinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan produk-produk lain. Intangible ya. Yes, intangible-nya gitu. Contoh air mineral 60 tahun ya itu gitu. Paling sampai 100 tahun pun ya dibilangnya airnya harus kelihatan bersih, harus bening, harus apa. Udah gitu. Jadi di situ marketing jadi jauh lebih penting lagi gitu buat kita di jasa. Kenapa? Karena menjelaskan tentang production house ke orang-orang yang tidak dalam industri ini aja susahnya udah bukan main. Ya. Apalagi nunjukin apa bedanya kita dari yang lain. Jadi kata kuncinya untuk marketing PH tuh justru di positioning. Ya. Posisi kita sebagai PH yang spesialisnya apa, atau kuatnya di mana, atau menghasilkan karya yang seperti apa. Kalau istilah kerennya tuh unique selling point-nya. USP ya. Keren Betul. banget. Kayak kalau gini deh contoh, kalau misalnya kita ngambil sedikit dari industri sebelah, perfilman misalnya. Kita udah tahu kalau yang ngeluarin PH ini, oh bakalan mind blowing. Kalau yang ini, gitu ya. dia bakal horor banget. Kalau yang ini bakal plot twist banget gitu. Jadi PH iklan perlu itu sebenarnya. Bermarketingnya ini untuk menyampaikan positioning kita di mana. Gitu. Jadi penting. Ya. Oke, berarti teman-teman 3 narasumber kita ini ngomongin PH iklan ya tetap butuh kita beriklan, bermarketing gitu. Tinggal caranya mungkin Kang WK caranya A, Mas Komeng caranya B, dan Mas Dwiki caranya C gitu ya. Tapi kalau untuk ngomongin brand positioning, apa ya yang dilakukan oleh teman-teman ini untuk membangun image dari apakah image PH-nya ataukah image dari persona bapak-bapak 3 ini? Silakan. Jangan gua dulu lah. Oh ya udah boleh silakan. Apa Dwika dulu? Karena kebetulan ngomongin positioning. Iya, positioning tadi terakhir. Karena kebetulan positioning. Sebenarnya gini sih. Kalau kita bicara general dulu, pasti orang semua pengen dikenal untuk produknya. Ya, jadi harusnya karya kita bisa berbicara sendiri gitu ya. Masalahnya ketika kita perlihatkan contoh, saya bikin iklan untuk mempromosikan Pak Buceng. Ya. Misalnya, wah bikin keren nih videonya. Orang ngerti nggak value yang mau saya sampaikan? Atau mereka cuma ngelihat atau mereka cuma ngelihat Bucengnya doang? Iya. Karena ngelihat produknya doang. Padahal skill kita sebagai PH harusnya kelihatan dari message-nya, pengambilan gambarnya, dari apa kan gitu kan. Iya. Jadi itulah kenapa tadi kata Pak Komeng ada show reels gitu kan. Nah pertanyaan berikutnya adalah branding yang seperti itu saja apakah cukup? Cukup ya. Sayangnya atau untungnya di masa sekarang persona juga menjadi sesuatu yang penting gitu. The value lah. Dan jadi jauh lebih mudah. Kalau dulu kita pengen dikenal orang harus pasang baliho. Sekarang ngonten di sosmed, orang bisa kenal kita. Oke. Jadi, apakah seperti itu caranya untuk main ke personal dan sebagainya? Menurut saya, brand positioning melalui karya is one thing. Tapi melalui karyawan, atau employee, atau founder, itu juga another jauh hal lebih yang penting. bisa diambil. Oke. Mas Komeng?
Kalau dari aku sih brand positioning ya masih lumayan sangat penting juga, benar kata Mas Dwika juga. Tapi mungkin kalau aku lebih ke teknikalnya aja sih sebenarnya kan. Jadi konsepnya kan sebenarnya yang penting kan materi delivery yang diminta sama klien tuh sesuai gitu kan. Nah, itu aja tuh yang dijaga konsistensinya. Jadi emang dari awal saya selalu bilang konsistensi sebenarnya kan. Karena emang simpelnya adalah semua yang dimau dengan agensi dan klien itu material delivery-nya yang dipengen sama mereka sesuai dengan harapan mereka. Udah itu aja sih. Oke, jadi misalnya pesannya 5 dikasih 5 gitu dikasih ya. 5. Nggak mau dikasih bonus jadi 6 gitu. Dikasih bonus kalau ada RO-nya, repeat order-nya. Ada. Sebuah kejujuran. Iya kan? Kalau Kang WK gimana? Kalau dari gue tuh sebetulnya gini. Tadi ngomongin masalah brand positioning gitu ya. Sebetulnya apa sih kelebihan PH itu gitu. Pertama berangkat dari situ dulu gitu. Kita cuma punya reels, kita cuma punya mungkin story yang kita gabungin terus kita showing to the clients gitu. Harusnya sekarang ini udah nggak kayak begitu gitu. Mungkin masa itu sudah lewat gitu. Mungkin yang sekarang itu adalah tadi tuh misalkan lu mau stand as apa gitu, as a PH yang seperti apa gitu. Kalau revert to Pak Buceng yang mempunyai PH, dia mungkin standnya as a orang yang gaul. Anak-anak PH-nya yang gaul. Semua olahraga kalau belum ada Buceng kan gitu. Networking itu yang dibangun gitu. Kalau dari idea ini mungkin idea ini nggak apa-apa. Contoh lah ya, gitu. Misalkan kayak idea itu berangkatnya dari gini, gue punya idiom dari mentor gue zaman dulu gitu. Dia bilangnya gitu, love first, money will follow. Jadi lu jatuh cinta dulu nih gitu. Lu jatuh cinta sama seseorang gitu, lo akan kasih deh semuanya. Itu penting banget gitu. Gimana caranya bisa hubungi saya? Nah, maksudnya itu nggak apa-apa, dia sponsor. Boleh. Oke, Kang, sorry dipotong nih. Iya. Apa yang udah dilakuin gitu? Apa yang tadi diomongin itu misalkan kayak lovers money will follow itu adalah ketika misalkan gini, repeat order itu not based on karena harga kamu lebih murah. Oke. Tapi based on I trust you to execute this product, that brand gitu. Itu kita menjadi ada value lebih gitu. Iya, sebenarnya bisnis PH itu bisnis kepercayaan nggak sih? Sangat, iya kan? sangat Pak. Makanya tipis banget tuh, line thin banget itu. Harga mahal yang penting gue kenal Kang WK gitu ya. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa jadi gitu, karena apa gini? At the end of the day gitu, execution itu adalah outputnya nanti di akhirnya kan gitu. Orang akan ngeliatnya siapa sih yang bikin gitu. Walaupun prosesnya adalah masalah harga, masalah networknya, timeline dan segala macam. Itunya dulu yang kita bangun gitu sebetulnya. Wika gimana? Apakah sama Kang WK? Saya kan tadi yang jawab pertama. Saya kan yang jawab pertama tadi. Yang mana? Ya tapi nggak apa-apa. Tapi mungkin nambahin apa yang dilakuin. Ini yang dilakuin tuh apa gitu? Oke, yang udah dilakuin sebenarnya satu, kami konten. Kenapa? Karena jadi lu konten sendiri nih gitu. Saya sendiri konten. Saya dengan Studio Senang Karya konten. Studio Senang Karya tanpa saya konten. Jadi ada kreatornya sendiri dan sebagainya, tapi kita masih jaga yang inside the corridor. Gitu. Jadi ketika kita membuat karena kan PH itu bisa ditarik mungkin tiga layer gitu. Yang pertama di produksinya, yang kedua di kreatifnya, dan yang kedua di industrinya, yang ketiga di kreatifnya. Jadi ketika kita nge-shoot sesuatu, konten mau sereceh apapun itu gitu ya, produksinya mesti keren. Tapi works itu. It works. Kita udah ada beberapa yang akhirnya jadi klien karena ngeliat, gue ngeliat konten lu yang ini gitu. Bahkan ada satu ini kejadian. Sesimpel itu ngomong lihat. Ada satu kejadian lucu banget. Kita bikin satu konten. Saya bikin satu konten sama seorang teman. Diproduksi dengan lengkap, bentuknya podcast, dan kita ngebahas industri kreatif gitu. Dari postingan itu, suatu hari tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang wadaw gitu, yang besar gitu ya, ngontek karena lagi mencari orang yang bisa ngurusin untuk produksian. Lalu saya tanya, tahu saya dari mana? Gue lihat konten lu yang sama si ini. Wah bener ya. Padahal yang dia follow si ininya, bukan sayanya. Tapi gara-gara ngelihat kontenan bareng, wah yang ini kan udah pernah. Coba si Dwi kan. Oh jadi kenalnya dari konten si IP-nya dulu nih, si foundernya dulu nih. Yang ini off the record ya, jangan ditiru gitu. Nggak apa-apa. Oke, it's good, very good. Sangat insight yang bagus. Kalau Mas Komeng gimana? Apa yang udah dilakuin? Kalau aku sebenarnya masih pakai cara lama. Jadi kita tuh One Box tuh selalu update reel di Instagram kita sih sebenarnya. Dan
dan masih work sih ternyata. Betul. sih itu sih. Iya, Jadi iya. once kita selalu update, even kita syuting aja tuh kita update, kita lagi syuting gitu ya kan. Karena menurutku tuh sosial media kan emang masih jadi panggung utama nih sebenarnya Iya. kan. Jadi pada saat proses syutingnya kita update di sosial media, udah jadi materi atau jadi iklannya kita update di sosial media. Nah itu tuh salah satu masih pelurunya One Box Film sih sebenarnya. Yang paling utama Yang lah paling gitu utama ya. sih sebenarnya. Tapi ya again teman-teman pelaku industri ini bapak-bapak yang ada di podcast ini mempunyai cara masing-masing untuk gimana caranya mempromosikan PH-nya, Yes. nggak hanya dari hasil tapi dari persona ya yang Yes. tadi sempat bapak-bapak bilang ya. Ya, Itu sangat sorry, penting nambahin mungkin ya. Ya silakan. Sebetulnya gini, setiap PH itu harusnya punya what to say-nya gitu. Ya. Kamu mau ngomongnya apa nih gitu. Tinggal how to say-nya aja yang berbeda gitu. Ya. Kalau dia masih mungkin works dengan One Box, works dengan reels aja ya. gitu. Pak Buceng dengan Kalau saya ajak main pedal, Saya gas, ayo. nggak apa-apa kan? nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa ya, Maksudnya, Bung. Cara mendekatinya itu seperti membangun brand positioning itu seperti itu gitu. Atau mungkin dia yang bikin konten. Dia memang tukang tampil dan segala macam. Nggak apa-apa juga gitu. Cuman Iya. itu yang nanti akan membagikan, karena agensi dengan klien juga kan berbeda-beda ya needs-nya. Betul, gitu. betul. Mungkin dia tidak perlu seperti idea, mungkin lebih subtle, dia maunya yang lebih fun aja atau segala macam. Itu yang jadi membedakan kita setiap PH itu. Jadi nggak semua sama PH tuh kayak seragam gitu. Oke. Itu yang menarik sih mestinya. Kalau boleh nambahin 1 menit. Tambahannya lagi adalah sebenarnya saat ini udah bukan tentang how to talk lagi, tapi juga how to open the doors-nya sih. Karena untuk sampai orang tahu ada nama kita aja itu susah loh. Iya. Oke, itu penting tuh Mas Dika. Terus ini kan bapak-bapak sibuk nih. Siapa yang mikirin kayak gini nih? Kayak tadi ngomongin upload showreel, terus Kang WK ngomongin apa tadi? Siapa yang mikirin gitu? Apakah bapak-bapak sekalian di sini atau ada timnya gitu? Dulu kali ya. Ya, monggo. Ya, silakan. Ya, kalau Idea Indonesia sendiri sebetulnya kita memang punya satu departemen gitu. Yang namanya departemen sosial media ya. Gitu. Nah, itu memang selalu berikatan langsung dengan si marketingnya gitu. Jadi marketing itu bukan hanya soal jualan gitu. Kita ketok pintu klien, agensi atau siapapun itu gitu yang membutuhkan. It's so yesterday ya kalau ketok pintu ya. Lebih ke selling gitu. Ya, sih. Tapi kita dengan adanya semua ada di handphone gitu, semuanya harusnya kita bekerjanya dari sana gitu, melihatnya, berkenalannya lah ya gitu. Kita introducing who we are-nya tuh jelas gitu. Nah itu ada tuh timnya gitu, ada sosial media. Kita mau ngomong apa sih bulan ini gitu? Kita mau ngeluarin apa sih nih gitu? Kalau kayak tadi mungkin syuting BTS dan segala macam. Yeah. Mungkin dari idea agak berbeda gitu. Mungkin dia bisa melakukan gimana kalau kita ngangkat, kita ambil si klien yuk salah satu jadi narasumber kita gitu. Oke. Banyak sebetulnya angle marketing yang kita bisa approach gitu. Kalau Mas Dika ada timnya sendiri untuk yang ngelakuin itu atau Tidak dia doang. Tidak ada. Tapi semuanya overhead mahal ya? Bukan. Itu ya. Nggak, tapi justru yang saya minta adalah value yang saya tanemin, saya coba di teman-teman gitu ya, di anak-anak di kantor, semuanya memikirkan. Karena logikanya sebenarnya simple. Bisnisnya bisa makin gede, lo bisa makin gede. Ya. Bisnisnya bisa tahan lama, lo bisa tahan lama. Bisnisnya mati besok, ikutlah Anda gitu kan. Jadi justru sebenarnya apa yang gue coba grow adalah bagaimana orang-orang ini merasa bahwa nothing is too small gitu. Lo cuma perlu nge-repost satu postingan dari Studio Senang Karya ke postingan pribadi. Itu helping. Ya. Lo memikirkan sebuah ide, lo menceritakan pengalaman lo syuting salah satu konten, salah satu produksian bareng Senang Karya, lo posting di postingan pribadi, it helps. Ada orang-orang yang tadinya tidak tahu Senang Karya, jadi tahu Senang Karya. Lo mau sampai lo bikin konten, lo nyamperin gue, Kodwik, gue pengen bikin konten ceritanya begini. It helps. Ya. Oke. Jadi justru kalau mau dibilang ada yang mikirin atau enggak, gue mintanya semua orang mikirin. Oke. Sampai ke ini beneran ya gitu. OB gue jadi salah satu figuran di salah satu konten, di repost sama dia. Nah, gue teman-temannya lihat, gue yakin diomongin di kampung. Ya. Nah, oke, again banyak juga sebenarnya PH-PH
ya gue juga realize gitu ya, maksudnya Pelaku industri juga. Iya, pelaku industri juga karena PI berarti. banyak Pelaku juga industri. PH-PH itu yang kayak masih mengandalkan relasi personal. Misalnya saya kenal sama teman saya di klien, apakah itu masih works atau kita harus kayak apa ya, menyeimbangkan gitu antara relasi personal sama yang lebih terstruktur lah gitu. Komeng. Oke. Langsung gue tunjuk. Gimana sih? Kalau relasi personal ya, Iya. sejujurnya itu emang beberapa masih banyak lah yang kayak gitu ya kan. Karena kan kalau aku kebetulan kan pribadi datang kan aku di industri ini dari production assistant, Mas. Jadi emang aku dari mulai production assistant naik ke line producer, naik ke producer, akhirnya bikin PH kan. Nah, jenjang jenjang kan. Nah, dari situ karir kan, berjenjang ya. Benar. Dari situ kan kita kenal tuh koneksi-koneksi tuh. Ya. Kenal yang dulunya waktu jadi PA, bos agensinya juga masih jadi art director, masih jadi junior. Nah, yang ya sini-sini yang kita sama-sama udah di atas gitu ya itu tuh koneksi relasi itu yang masih aku pegang sih sebenarnya. Masih penting sih sebenarnya. Terlepas dari tadi Mas Ujang bilang ajak main pedal bareng, ya itu mungkin juga bisa gitu kan. Jadi kalau aku relasi, ya perkenalan relasi itu gimana? Sekarang marketnya lebih banyak yang dari relasi personal atau yang dibikin secara struktur nih? Cara marketingnya gitu. Ini kan kalau personal kan kayaknya agak mudah gitu ya dapat pekerjaan. Kalau dari yang terstruktur nih, ngomongin marketing yang terstruktur, apakah ini juga akan menggeser relasi personal atau sama aja? Kalau aku ya masih 50-50 lah sebenarnya. Masih. Jadi kalau yang relasi personal emang itu kita anggaplah 50%-nya. 50%-nya yang tadi aku bilang kita selalu update di sosial media kita. Iya, sorry. Di IG lah. Di IG gitu lah kayak gitu kan. Kang Weka? Kalau dari gue lagi mikir juga ya, sebetulnya apa sih ya sebenarnya hubungan personal dengan yang sangat formal kali ya, kita ngomongin strategi marketing itu penting banget dua-duanya gitu. Saya misalkan gini, ketika gue posting as a WK gitu di IG tentang pekerjaan, lalu gue tag si klien itu gitu, bukan institusinya gitu, tapi gue tag orangnya gitu. Itu adalah bilang bahwa kita ingin menyampaikan pesan adalah we appreciate work with you gitu sebetulnya gitu, instead of misalkan salah satu brandnya atau produknya gitu. Jadi itu kan kelihatan terlalu formal ya. Approach personal itu yang menurut gue sangat penting banget gitu, karena at the end nanti dia repost lagi gitu misalkan gitu. Orang lihat lagi, misalkan klien A bekerja, art directornya bekerja dengan idea gitu. Oh ternyata mereka secara person terlihat ya gitu di apa namanya di sosial media dan segala macam gitu. Itu penting banget gitu di samping yang sangat strategis ya gitu. Oke, berarti sebenarnya PH itu mau PH baru, mau PH senior, mau PH apa harus melek akan ini ya. Strategi digital, sosial media gitu ya. Analoginya gini Pak Buca. Kalau personal connection tuh kita kayak lagi metik buah aja. Karena enggak. Bisa juga jeruk. Bisa juga apel. Karena tangan saya begini Pak, tolong. Tapi intinya adalah kalau kita sebutnya istilah di marketing itu kan adalah low hanging fruit. Gitu. Oh ini gue udah kenal, dia udah percaya gue based on whatever happens for the past 10 years. Oh mungkin udah pernah gue bantuin dia pas dia kesulitan atau seperti apa. Sudah ada personal relation. Tapi kalau tentang yang terstruktur tadi, itu kita lagi nyiremin akarnya. Nyiremin akar dari pohon yang sama. Oh jadi akan lebih lama dong nanti berkembangnya. Karena coba saya tanya Pak WK main di bisnis ini mungkin udah 15 tahun ada. Oh lebih. Enggak, yang PH doang. Yang sebelumnya kan lebih mundur lagi. Saya 15 tahun ya. Klien Pak WK selama 15 tahun terakhir, ada nggak klien Pak WK yang sekarang 15 tahun lalu bahkan belum ada di bisnis ini. Gue bahkan klien gue ada yang udah dibandingin klien pertama gue, which is 12 tahun yang lalu kurang lebih, ini orang waktu itu masih SMP, sekarang jadi klien gue. Jadi ya kita ngebangun, dan dia taunya pernah gara-gara waktu gue kuliah, gue ngasih talk show di kampus dia. Ingat dia. Dan dia dari waktu itu follow gue. Dia follow gue. Mungkin itu menariknya gitu. Yang menariknya benar tuh kata Dwika. Mungkin kita SPH tuh harus up to date gitu. Kayak saya dong.
Ya. Kalau lu kayaknya lu translator. Apa yang bikin orang lain update? Kalau level marketing tuh trendsetter, up to date, nah gitu. Oke. Padahal masuk ke Indonesia yang bawa buku. Tadinya padahal rakyatnya nggak bolong, dia ngomongin. Up to date tuh dalam arti gini, up to date tuh gini. Klien-klien gua itu sekarang, klien-kliennya Idea lah ya. Klien-kliennya Idea tuh umurnya range-nya 25, 26. Itu bos-bosnya tuh umurnya 30 dan segala macam. Gue yang lahir di era 37. Generasi dengan umur yang sudah di 50 itu gimana gue how to talk with them gitu. Jadi harus relevan gitu ya kan? Correct. Relevan dan lu harus tetap ya lu tahu Keep up. gitu. Needs-nya apa gitu. Butuhnya apa sih sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh PH-nya gitu. Jangan kita jadi arogan karena gua Tua gitu ya. Senior. Sorry. Iya. terus lu jadi nggak ngelihat mereka lu anak kecil nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak bisa digituin ya. Because they are decision maker to the product gitu. Gimana kita mau mengelola itu gitu kalau kita nggak punya willing untuk bisa bersama dengan mereka. Gitu. Karena kan nggak semua klien bisa lo ajak main padel. Kalau udah 70 tahun gimana? Oke, ngomongin 10-15 tahun, ada nggak sih klien yang loyal di teman-teman ini? Apakah klien sekarang nggak ada yang loyal gitu? Bentar. Rika gimana? Define klien. Kalau kliennya adalah personal, orang yang jadi klien gue di 12 tahun yang lalu masih jadi klien gue sekarang ada. Tapi dianya udah pindah kantor berapa kali gitu. Masih datang ke lo gitu. Masih datang. Meskipun mungkin karena di tempatnya dia semakin tinggi ya, namanya pindah dibajak atau pindah kan mungkin makin tinggi. Posisinya ya. Iya. Jadi poolnya dia, jenis project yang datang juga udah mulai bisa beda-beda gitu. Nah itu menarik buat gue. Dan lucunya adalah loyalitas ini kadang-kadang yang kita suka lupa. Bukan cuma kita yang bisa bikin personal connection. Mereka juga ya? Ya mereka juga punya banyak orang yang bikin personal connection sama mereka, baik secara tulus maupun memang, gua maupun ngerti. memang ekonomi berbasis ekonomi. Berarti 12 tahun yang lalu, misalnya lu di PH mana atau lu di mana, terus berpisah nih, terus ketemu lagi, gue kayaknya inget Dwika nih. Kalau mau bikin sesuatu gitu ya, bisa jadi. Itu pasti kan. Tapi kesempatan itu akan menelpon lo atau yang sekitarnya pasti itu ya. Poin gue ketika dia makin lama makin naik, yang tiba-tiba dari nggak kenal sama dia jadi pengen kenalan supaya bisa punya personal connection, makin banyak cek. Nggak cuma kita. Gue kenal lu misalnya 10 tahun. Selama 10 tahun kita udah jarang ngobrol, ada orang yang intens, halo Pak Buceng, hari ini padel di mana nih? Itu pasti ada. Lama-lama personal connection lu ingetnya sama dia. Gitu juga ya? Iya, kan mereka ya? Ya. Sama. Kurang lebih sama Mas Dwika. Maksudnya yang tadi aku bilang ya, karena aku berangkatnya dari production assistant gitu ya, yang dulunya kenal emang dari situ, dia kerja bareng, yang masihnya freelance, akhirnya aku punya PH, ya itu masih loyalitas sampai sekarang sih sebenarnya. Artinya grow up-nya tuh. Yang tadinya art director sekarang punya agency gitu. Terus ngontek Mas Komeng gitu. Nah, di Kang WK juga sama. Kan tadi ngomongin gap umur sekarang gue generasi X, sekarang tuh klien-kliennya Idea. Diulang terus lo, jahat lo deh. Kliennya Idea itu millennials dan segala macam. Z malah. Itu ya harus mau nggak mau gitu. Jadi ya at least gue memerlukan satu tim lah ya di bawah. Itu penting banget gitu. Benar. At least mereka yang jadi frontlinernya gitu ya. Gue as a thinkernya aja mesti ngapainnya gitu. Tapi harus itu melakukan itu gitu, nggak mungkin nggak gitu. Oke. Aku nggak tahu ya. Maksudnya ini kan teman-teman mempunyai PH kayak udah 10 tahun, 15 tahun. Ada nggak sih? 4 tahun. Maksudnya 4 tahun. Pasti ada yang mau mulai. Mau mulai. Menurut kalian apa sih pentingnya buat teman-teman lain di luar sana yang mau bikin PH nih, gue tertantang nih atau pengen mulai gitu, apakah yang tadi tipsnya apa ya? Tipsnya ya. Apa? Misalnya apa yang dimulai? Sorry gini, dimulai dulu tuh gue membangun relation dulu, atau gue bikin apa dulu nih? Gimana? Tipsnya ya. Iya. Jadi tipsnya adalah bikin PH tuh mudah, tapi sulit.
ngejalanin. Depannya kan ya, bikin Tolong editor potong bagian dia tadi. Itu kita viralkan. Iya, bikin PH mudah, tapi sulit. Oh. Jadi kenapa bilang mudah? Ya, bikin PH nih kadang orang dapat job atau tiba-tiba dia baru, ya misalkan personanya dia baru dapat project 1, template kerjaannya, akhirnya tiba-tiba yang kedepannya gue bikin PH aja udah mudah kok. Nah, bener mudah. Tapi yang tadi aku bilang, tapi sulitnya bikin konsistennya tuh Mas. Gimana caranya persaingan kompetitor sama PH-PH yang lain. Makanya kan tiba-tiba kan sekarang juga mulai banyak tiba-tiba ada PH-PH baru atau apa gitu kan. Nah tadi aku bilang sebenarnya sulitnya adalah kalau menurut aku ya, enaknya sih sebenarnya mereka coba jangan lihat mudahnya dulu sih sebenarnya. Karena lihat dulu dari proses mungkin ya, nggak bisa nih baru satu project abis itu dia bikin PH. Nanya-nanya dulu. Nanya-nanya dulu. Ikut industrinya dulu sebenarnya. Ikut industrinya dulu, ya. Dia mungkin ya kalau misalkan ada personanya, kalau dari saya makanya kan jadi produser asisten dulu. Ada jenjangnya tuh, jadi line producer dulu. Oke. Yeah. Habis jadinya ke produser dulu. Jadi nggak bisa tuh, maksudnya tiba-tiba datang, bikin PH, dapat kerjaan PH tuh gampang, tiba-tiba bikin PH. Nah jadi emang ikutin prosesnya aja sih sebenarnya. Itu yang sulit, soalnya ngebikin konsistennya sulit. Oke, itu kan ngomongin secara ini kan, secara teknis ya. Kalau secara branding nih, Kang Weka. Gini, balik lagi ke yang tadi pembicaraan kita di awal gitu, bahwa kita sebetulnya harus tahu diferensiasi kita tuh apa gitu. Dan yang penting tuh kalau menurut gue pernah di agency gitu, kita tahu target audience kita tuh siapa sih, insight itu yang penting gitu. Kita cari dulu nih gitu, misalkan pelaku spesialisasi kita gitu ya. Betul, salah satunya itu. Atau kita cari misalkan gini, klien-klien misalkan say kita nebut namanya produk anak muda gitu. Kita harus tahu nih siapa yang megang, cara mereka bertutur, cara mereka membuat iklannya tuh seperti apa gitu. Nah kita mau ada di sana tuh seperti apa di mata mereka gitu. Atau mau yang korporasi gitu, nggak apa-apa juga gitu, yang dekat dengan pemerintahan gitu, PH yang dekat dengan pemerintahan nggak apa-apa juga. Itu yang harus dibedakan dan kita harus tahu exact gimana cara tap in ke situnya. Oke, berarti spesialisasi, maksudnya tergantung misalnya kita nih expertise-nya di mana gitu. Betul. Kita kemampuan kita di mana gitu. Itu harus ditemukan, bukan by given gitu. Oke, bukan dari Tuhan langsung. Ini Kang Weka spesialisnya BUMN Ada gitu ya. experience ya. Gitu. Ada misalkan satu kali kerja sama BUMN, gue mau jadi BUMN aja, PH BUMN. Kayaknya nggak semudah itu deh gitu. Nah, ya kan? Dwika emang kayak gitu ya? Apa yang Kenapa tiba-tiba gua? Iya lagi. Kan belum. Tiba-tiba memastikan. Tapi sebenarnya bisa direngkas dalam 2 kata sih, be good. Be good ya. Ketika lo menjadi melakukan sesuatu yang bagus dan dikenal untuk sesuatu yang bagus, lo mau marketingin kemanapun dengan cara apapun jadi lebih gampang. Oke. Kayak di sini mungkin di sini pernah ada yang masak mie instan pernah? Saya juga Mas. Pernah semua ya? Pernah. Tapi pernah ada yang bilang nggak? Wah, Pak Yuda, mie instan lu paling enak di dunia. Pernah ada nggak yang bilang gitu? Ada istri. Jatuhnya kesian sebenarnya gitu. Base-nya cinta, bukan fakta. Poin saya, ketika memang tapi karena mie instan ya gampang lah. Maksudnya ketika itu sesuatu yang memang bagus, satu, orang akan ngomongin kita sendiri. Tanpa harus kita yang ngomong, orang yang ngomong. Seperti kata sop kambing, Anda suka beritahu teman, tidak suka beritahu kami. Ya kan? Kalau mereka suka, mereka komen. Gimana caranya orang tahu pergi ke lu tuh be good apa enggak? That's the marketing part. Oke, balik lagi ya. Iya, be good ini kan juga, kalau bilang good ya, gue paling muda, gue bertahap, bukan umur, tenang. PH-nya paling muda, baru 4 tahun. Wan Bu berapa? 10? 6 tahun. 6 tahun. 15 ada ide 15 ya. Tapi ketika kita melakukannya bagus terus gitu, kita bisa bertahan 4 tahun itu kan pasti karena kita melakukan sesuatu on the right track. Gue nggak bilang gue paling bagus di industri, gue nggak bilang idea, gue nggak bilang one box, tapi we're doing something good, we're doing something right in the right track. Yang artinya ada yang masih merekomendasikan ke teman, minimal tidak memblacklist deh. Ya kan? Kok gue? Jadi ketika kita bicara soal do good, ketika kita terus melakukan ini, abis itu kita marketingin ke orang, nunjukin show reels, bisa menang. Bikin konten, orang abis itu lihat, bisa menang. Dari kumpul-kumpul padel,
Kemudian pas ketemu ngasih lihat bisa menang. Semuanya base-nya dari produk yang bagus dulu. Jadi fokuslah ke craft-nya. Mungkin aku nambahin kayak gini, Bu Ceng. Ya. Misalkan gini, kamu melihat brand A gitu atau produk A, gue pengen kayak gitu. Menurut gue itu udah salah. Gitu. Salahnya di mana? Salahnya adalah why I have to follow this product gitu. Kamu harus menemukan gitu. Itu yang aku bilang di awal tadi, kompetisi gitu. Misalkan produk A kayak gini, kamu jangan menjadi follow gitu. Harusnya ya udah kamu punya soul sendiri gitu dan menemukan target audiensnya sendiri gitu, pasarnya sendiri dan segala macam. Itu yang akan bikin industrinya tuh berkembang banget gitu. Kalau cuma satu bentuknya PH, kita ngomonginnya misalkan PH-nya A B C D E, ngomonginnya kita maininnya harga selesai. Gitu. Nah ini kan ngomongin kayak yang bagus-bagusnya atau yang sukses-suksesnya gitu. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain Marketing gagal. Gagalnya tuh salah lagi, gagal di lagi. PH apa gagal di marketing? Ya. Dua-duanya panjang nih. Oke, di marketing kan konteks kita ngomongin marketing ya. Gagal di marketingnya kayak gimana nih? Kalau saya mungkin paling ininya adalah ketika ada orang yang ngubungin saya, Mas, saya dapat iklan. Karena gue pernah iklan di Instagram gitu kan, iklan di Facebook. Mas, ini mengiklankan diri lo? Enggak, Studio Senang Karya. Oke. Ada yang kontak gue gitu, Mas, Studio Senang Karya ini production house ya? Iya. Kalau saya mau bikin gantungan kunci, bentar, gue bilang. Produksinya beda, Bos. Produksinya beda nih, lain nih. Keglodok lah itu ya. Beda nih gitu. Terus kita sampai bikin semacam company profile kan. Tapi company profile pun kita bikin seolah-olah. Jadi gue ngasih brief ke anak-anak waktu itu. Lo bikin produk video ini seolah-olah ini bikin company profile buat Studio Senang Karya gitu. Jadi gitu kan, lucu kan, jadi menarik gitu. Di dalam video itu salah satunya adalah gue ngopi. Mas, ini bisa produksi kopi juga. Gini gitu kayak itu gue berasa kayak anjir, gue keluarin duit beberapa juta waktu itu, nggak gede, cuman kayak 2 jutaan apa Terus jawabannya, Mas kalau mau bikin kopi, Mas mau bikin gantungan kunci gitu, gue anjir ini apa sih ya, gitu kan, rasa bodoh. Artinya Kang WK gue jawabin okay. Artinya marketing lo harus tetap konsisten, ya kan, ngomongin message your company itu apa. Betul. Gitu ya. Poinnya adalah waktu itu biar ternyata, mislead kan, ternyata beriklan tanpa berpikir itu bodoh. Itu kalau beriklan berpikir itu gagal ya, Kang WK. Terlebih dahulu. Kalau ini tadi apa pertanyaannya sampai lupa? Kan tadi ngomongin enak-enaknya, sukses-suksesnya. Apa gagalnya tuh di mana, pernah nggak gitu? Atau kalau aku ngelihatnya nggak lihat dari gagal atau enggaknya gitu, tapi lebih ke gini, sebuah PH itu ketika di repeat order, menurut gue itu ada banyak faktornya sekarang ini gitu. Repeat order itu penting gitu. Buat gue repeat order itu bukan hanya melulu masalah harga gitu. Aku mau sama Senang Karya, karena dia Wika mungkin maininnya kayak dibanding PH lain dia memainkan angka, tapi lebih ke gue mau I satisfied gitu ya sama itu, menurut gue lebih penting gitu. Dan kegagalan good point. Menurut gue kegagalan itu bukan karena Dwika lebih murah dengan yang lain gitu, tapi lebih gimana how we serve mereka gitu. Itu yang kadang harus dibangun oleh PH-PH. Gagal nggak sudah melakukan itu tapi gagal juga, gagal gitu sering gitu. Tapi itu kan prosesnya. Sama satu hal lagi yang pengen gue bilang adalah bahwa seharusnya PH itu bukan menjadi hanya sebagai vendor yang netral gitu. Posisi kita tuh di depan agency, di depan klien adalah we are partner gitu. Partners gitu, apapun itu gitu ya gitu, konteksnya mau dari masalah budgetnya, mau dari masalah outputnya, masalah siapa orang yang menghandle gitu kan. Karena sebetulnya di dunia PH ini kan sebetulnya like and dislike-nya tuh sangat abu-abu gitu. Antara personal dengan profesional lumayan. Itu yang harus kita bisa gimana how to maintain itu sih sebetulnya gitu. Di sana either gagal atau enggaknya ya buat gue relatif ya gitu, nggak bisa dibilang bahwa gue gagal bikin PH, gue gagal bikin marketing. Tapi ya gue sendiri pernah gagal. Udah invest lagi terus besok dia nggak datang lagi ke gue gitu. Itu merasa gue gagal gitu. Padahal I do my best gitu. Misalnya gue udah kasih yang terbaik untuk agensi dan klien ini, ternyata gue nggak repeat order. Apakah itu ya menurut gue itu kegagalan versi gue gitu. Mungkin aja gitu. Sama Mas Komeng curhat nih.
Itu Mas Komeng juga merasakan Sama. kegagalan itu. Kalau dari gue sih Gimana? kegagalannya salah strategi aja kali, karena kan ya tadi gue bilang ya one box itu kan base-nya kan sering dapetnya ya dari kita update story gitu kan. Kadang kalau udah update story di Insta story gitu ya Pak WK ya, tiba-tiba ujuk-ujuk ada klien mau iklannya kayak gini. Oh ya udah, berarti kan dia udah tahu base-nya, benchmark-nya kan. Kita bikin kayak gitu nggak taunya beda visi, budgetnya nggak segitu. Nah tapi kita nggak mau kan, nggak mau kan kita ya udah. masa sih ada klien kayak gitu? Tidak mungkin. Jadi paling lebih ke situ aja. Cuman ya nggak apa-apa. Namanya semua orang kan emang Namanya juga jualan. Jualan. Gitu ya. Iya. Pasti nggak selalu pengen untung terus, ada sekalinya gagal gitu. karena kan ngejarnya kan tadi repeat order kan. Iya. Ternyata gagal lagi nggak repeat order mas. harus diingat Sama cek. dong. Kalau Ya, kalau ya. ibarat di jalan, kadang-kadang itu ada pembatas jalan, ada polisi tidur. Iya. Kalau gagal lagi itu anggapnya polisi tidur. Iya. Iya. Terlambat bentar. Benar. Kan itu proses pitching juga begitu ya. Sama. Sangat banyak faktor kan. Selesai present berasanya wah gila tadi dia demen banget sama kita, tiba-tiba yang keluar bukan nama kita. Iya. Mau gimana? Because of the number gitu. Siapa Kita nggak tahu. pernah tahu kan gitu. Tadi kita udah banyak banget ngomongin marketing, terus ngomongin gagal, mau ngomongin sukses, loyal nggak loyal, terus tadi kepikiran ngomongin masalah positioning nih. Kayaknya harus dibahas nih ya kan. Tiga teman-teman ini apa sih menurut Brand positioning masing-masing iya, gitu ya. brand positioningnya PH kamu mas? Ini kenapa langsung ke sini? Iya saya dulu. Ada dong. tiga kan sebelah orangnya. kiri. Oh yang dekat dulu ya. Ah. Mungkin kalau Senang Karya kita lebih ke ini ya. We try to be fresh and fearless. Dalam tanda kutip fearless artinya adalah semua project itu sebenarnya menarik. Gitu. Kalau kita berani untuk men-challenge briefnya. Jadi kadang-kadang yang kita lakukan dari awal bukan cuma ya tadi yang dibilang Pak WK. It's not about we receive your command. Bukan tentang kami terima perintah Anda dan kami kerjakan. Tapi kita partneran. Lo bikin video, mau bikin video atau divisi atau konten, dia kasih nih kadang-kadang gitu ya, brief udah lengkap. Kita nanya dulu, kenapa begini? Kadang-kadang ini yang mungkin saya bicara untuk teman-teman yang PH-PH baru yang ngobrol bareng gitu. Kadang-kadang jadinya klien udah kasihnya gini, ya udah ikutin aja. It's about money, price, numbers gitu. Padahal menurut saya justru ketika kita berani men-challenge mereka juga itu penting. Makanya kita nyebut fearless. Lu mau bikin konten air tapi pakai slow motion 200 fps, ngapain? Penting Ini cuma apa? nambah harga doang Iya, gitu. iya. Ngapain? Perlu apa enggak Iya, gitu, ngapain? iya. Pesannya apa sih? Gue gitu mendingan kita brainstorm gitu. Apa Iya, pesannya? iya. Kang Wek? Kalau gue lebih ke gini ya, gue tuh selalu ngomongin sama partner-partner di kantor tuh bahwa kita tuh sebetulnya jangan memposisikan kita sebagai vendor gitu. Penting tuh ya. Kita adalah partner gitu. Partner dalam arti gini, banyak faktornya kan. Partner dalam angka, ayo gitu. Iya. Partner dalam, maksudnya gini, partner dalam angka gitu, gue punya budgetnya segini. Oke, gue pikirin ya, gitu. Bukan kita harus menolak, mau budget lu kecil. Kecilan gitu. ya. Tapi, oke, how to solve this number tetap dengan outputnya seperti apa gitu. Itu menurut gue penting banget gitu. Menjadi partner itu lebih ke gimana transformasi knowledge lu tentang execution itu seperti apa ke kita dan kita tahu gitu. Kita ngerti gitu prosesnya gitu. Misalkan gitu, si art directornya pengen apa gitu, kreatifnya pengen apa. Kita bisa menyeimbangi gitu sebelum kita mereject duluan gitu. Oh nggak bisa tuh, lu pakai angle-nya nggak bisa pakai drone gitu misalkan, let's say gitu. Tapi mungkin nggak ya kita bisa seperti ini. Iya. Nah, Kita dengerin dulu gitu ya. betul. Jangan. Karena menurut gua PH itu kan expert ya gitu. Di bidang orang-orangnya juga expertise semua, di luar ada director dan yang lain-lainnya ya gitu. Tapi penting sekali kita tahu kebutuhan mereka tuh apa gitu, dibanding cuman masalah ya bisa nggak lu pakai AI dengan harga segini? Oh nggak bisa gitu. Kayaknya nggak, jangan kesana gitu. PH sekarang tuh nggak boleh kesana gitu. Gitu ya? Gitu benar. Gitu benar, emang benar. Benar. Enggak, maksudnya cuman paling nambahin Mas WK aja sih ya. Maksudnya benar gitu ya. Dalam sini kan lu gimana caranya jadi partner. Tapi kalau one box mungkin nambahinnya adalah ya udah kita fleksibel. Aja kan ya. Kita fleksibel dalam artian ngomongin numbers kita ada solve-nya, ngomongin timeline juga tuh kan kadang-kadang timeline tuh kan, ngomongin timeline kita ada, karena timeline tuh lumayan kadang tricky tuh.
bilang tiba-tiba kita lewat sedikit akhirnya nggak dapet jobnya, tapi giliran udah dapet jobnya nggak tahu ntar juga mundur juga. Oke. Jadi jadi mendingan kita bilangnya fleksibel aja Dwik ya. Udah, gitu aja Mas Bujeng. Nah, Ceng, Iya. kita udah tadi juga fresh, fearless, Oh iya benar-benar. friendly, ya kan? Fleksibel. Fleksibel. Ayo lo. Aduh, bingung. Nggak, gue ya we do our best. Tapi sebenarnya ini mungkin kayak semua orang melakukan hal yang sama. Cuman gue tahu sebenarnya gini. Ya kita spill dikit lah. Kita tahu kompetitor kita siapa. Kita tahu kelemahan kompetitor siapa. Kita harus nggak boleh mencontek itu. Maksudnya ngerti kan? Maksudnya kita harus beda gitu. Beda apa? Mau angka beda itu juga bisa beda gitu. Benar kata Kang Weka, bukan berarti masalah numbers mau mahal mau murah. Tapi kita pikirin gitu gimana. Terus tim. Terus ya banyak ya. Kalau gue sih gue ngeliat gue lebih seneng kayak pitching kompetitornya siapa gitu. Jadi kita bisa ukur ya. ukur kita gitu. Kita mau main di mana gitu. Jadi penting banget tuh kalau kita nanya gitu. Tapi ada juga klien agensi yang nggak mau kasih tahu. Tapi lebih enak dikasih tahu supaya kita juga berstrategi bahwa oke, gue harus menang di antara teman-teman ini gimana caranya gitu. Kan itu menurut aku asik ya kompetisinya. Asik banget gitu. Instead of Pak Buceng sindikat bisa ngurangin 100 juta gitu. Aduh Pak, nggak mungkin Pak. Ya kan gitu. Ternyata ada yang bisa gitu. Oke, fine, nggak apa-apa gitu. Tapi apakah itu yang kita cari untuk sustainability-nya gitu? Besok-besok kamu akan dicap sebagai PH yang murah terus gitu. Under value. Iya gitu. Itu yang menurut aku sampai kapan kayak begitu kompetisi industrinya. Benar. Kita udah murah aja, ada yang lebih murah Pak. Spill dikit, gue paling seneng kalau misalnya pitching ketemunya sesama orang IRPI. Happy itu gue. Oh Gue iya, tahu standarnya ada. Gue tahu iya. itu, at least. Iya, Itu gue happy banget. Iya, gue gini ya, ini dibuka aja di podcast. Saya dengan Pak Buceng itu sering sekali ketemu di satu brand. Iya. Karena kita memang adalah satu langganan. vendor ya, Vendor lah. yang sudah ditunjuk gitu. Gue akan selalu melihat Pak Buceng melakukan apa nih. Iya. Seru kan, jadi seru kan. Sama Pak Buceng juga akan melakukan itu gitu. Nah itu yang menurut gue kompetisinya menarik di sana gitu. Betul. Misalkan nih, misalkan dengan harga produksi 600 juta misalkan lah ya, kita say angka lah 600 juta. Pasti Pak Buceng kayaknya bawa si ini nih gitu. Iya benar. Itu yang menurut gua kita nggak boleh arogan sebagai PH untuk melihat nanti gua bawa yang 800 juta ya kamu nggak akan dilihat gitu. Klien akan selalu mempunyai jawaban itu, gitu. Nah, sekarang gimana kita mendekati kompetisinya membuat klien bingung gitu tapi di internal kita sama PH kita having fun. Gitu. Iya dan kompetisinya sehat ya. Sangat jadi. Aku juga dikabarin misalnya ya terakhir kalah nih. Kalah sama Idea sama Kang Weka. Karena apa? Treatment. Aku happy banget. Iya, jadi maksud aku it's not about numbers kan. Kreativitas. Iya, kreativitasnya berarti ya gue kalah gitu. Lu kalah kualitas nih. Dan di sana kan pelajarannya itu Betul. dari PH-nya Pak Buceng dengan PH-nya saya adalah gimana next time I will fight with that gitu. Iya. Jadinya yang memang harus dibangun terus tuh keasikan itu gitu. Kita belum diajak, Meng. Mending kita merger. Biar bisa setara. Abis ini aja. Betul. Padel dulu, Padel. Padel. Gimana kalau Padel kalah kasih project? Ya sebenarnya banyak banget yang kita dapat dari bapak-bapak ini ya, maksudnya banyak lah apa yang kita dapat contek, insight, terus mungkin bisa diduplikasi buat teman-teman atau dihindari. Iya, atau dihindari, at least. Atau pikir-pikir dulu. Jadi kalau Anda mau bikin PH, Iya, at least buat pengalaman kita juga, aku juga ngobrol di sini, saya juga ngobrol di sini, ya banyak insight dari teman-teman ini gitu yang di realitanya belum pernah dapat nih, denger nih kayak gitu, insight-insight kayak gini gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih buat teman-teman bertiga nih, kan tren industri sekarang ini apa ya, kayak digital tuh kayak AI, The King dan segala macam ini kan cepet kan. Maksudnya apa sih strategi dari teman-teman ini yang paling efektif untuk
supaya stay relevan gitu, stay up to date gitu. Dan biar sustain gitu kan, kita punya PH juga kan, mungkin anaknya Mas Rio pengen jadi director juga atau apalah gitu ya, biar sustain itu gimana sih? Kalau ngomongin masalah gini, PH dengan teknologi itu harus ya wajib menurut aku gitu. Jawabannya adalah itu tadi up to date itu. Kalau Pak Buceng kan trendsetter ya gitu. Dia menciptakan, kalau kita tetap harus up to date gitu. Diiyain lagi. Kita harus tetap up to date ya, salah satunya teknologi. Gimana kita ngebangun, misalkan ini kayak AI deh gitu. AI itu kan sooner or later akan ada di depan mata kita gitu. Walaupun sekarang mungkin penggunaannya cuman sedikit agak ngawur gitu ya. Dijadiin meme, dijadiin apa, sebetulnya harusnya it's more deeper than that gitu untuk membantu proses produksi kita gitu. Cuman jangan lupa dia itu hanya tools kalau menurut gue ya gitu. Tools dalam arti adalah setiap apa yang kita lakukan itu harusnya tetap dari manusianya sendiri gitu. Kita nge-prom kalau nggak jago juga jadinya juga busuk gitu. Jadinya ya udah gitu, yang itu aja gitu. Tapi ya memang jangan sampai kita terlena tidak mengikuti tren itu atau apa yang terjadi dengan dunia saat ini di dalam teknologi ya gitu. Penting lah menurut gue gitu. Mas Komeng juga sama. Harus beda sama. dong. Jangan sama terus. Gimana? Karena Mas, maksudnya emang mau nggak mau harus melek sih Mas ya. Maksudnya sama teknologi ya kan. Harus melek. Nggak bisa merem kok. Oh iya benar. Merem. Nggak kelihatan karena kan ya karena membantu banget Mas. Kayak let's say AI gitu ya, atau apapun itu ya, ngebantunya tuh kan kadang kalau misalkan emang di industri ekonomi ya. Ekonomi saat ini gitu. Number yang dari klien kan juga nggak begitu bagus, tapi kadang cenderung drop gitu ya. Pemilihan lokasinya mau banyak. Nah kan dibantu teknologi, dibantu AI. Beberapa proyekku juga kita kan ketolongnya gara-gara AI. Jadi emang mau nggak mau up to date, emang harus melek sama teknologi. Cuman tetap kualitas harus penting sih. Penting ya. Gua gitu. Tapi nggak tahu ya, antara quantity dan quality itu agak beda tipis nggak sih sekarang? Nggak juga ya? Depends ya? Iya, depends. Tipe kliennya akan beda. Tipe klien yang mengutamakan quality dengan tipe klien yang mengutamakan quantity. Dari ini itu yang mengutamakan quality pasti akan sustain. Ini pendapat pribadi ya. Iya. Ini gue nggak bawa nama kantor. Ini gue pendapat pribadi. Dua berarti pendapat pribadi. Nggak ada. Pendapat pribadi saya adalah sesederhana ini. Kalau orang yang memang mengedepankan quality, dari awal dia ngebrief, itu udah beda. Ya. Bentuk briefnya, kejelasannya, keinginannya. Sampai gue tanya, gue mau bikin, misalnya ya, gue mau bikin mie ayam tapi pakai kambing. Misalnya gitu ya. Tapi gue nanya, dan dia bisa jelasin kenapa dia mau bikin mie ayam pakai kambing, berarti dia beneran emang mengutamakan quality. Karena dia tahu kenapa gue mau bikin ini, lu tanya gue 100 pertanyaan, gue punya 101 jawaban. That's what quality is about. Kalau yang quantity, ada kok. Klien-klien yang datang, pokoknya gue mau 30 konten sebulan. 1 konten per hari, follower 15. Ngapain? Lu bikin konten 30 sehari, yang nonton 15, yang like 2, paling lu sama gue. Tapi lu sikat nggak? Ambil. tapi treatmentnya sudah beda. Ini sebenarnya gue mau jawab yang tadi kalau boleh gitu. Kalau tentang teknologi, strateginya sebenarnya kayak strategi perangnya ICE. Identify, Conquer, and Expand. ICE. Kita identify dulu. Sebenarnya tools ini ngebantuin gue di sebelah mana sih? Gitu. Masih menjadi perdebatan kan? Hasil AI boleh nggak sih kita perdagangkan sebagai sesuatu yang komersial? Gitu. Itu masih jadi masalah karena derivatif. Mau dibilang udah Creative Commons lah segala macam, ngelatih servernya sendiri dan segala macamnya masih derivatif. Copyright kan? Iya, masih derivatif produk. Masih abu-abu. Indonesia belum punya hukumnya juga kalau saya nggak salah. Kalau salah tolong di-cut. Tapi kita identify dulu ngebantunya di sebelah mana. Ngebantu mempercepat saya ketika research, jelas. Ngebantu mempercepat saya bikin storyboard, sangat jelas. Ngebantu saya ngecek typo pada saat saya udah jadi proposal, ini juga jelas. Banyak yang bisa dibantu. Kita identify, lalu kita conquer di masing-masingnya. Oke, ini bisa ngebantu di bagian copy di awal, ini bisa bantu ke bagian art di sini, ini bisa ngebantu begini. Bikin set art, dulu harus nge-3D-in jelas banget. Sekarang bisa tak kelar prom ya. Tinggal nge-prom, it helps a lot gitu. Jadi abis itu expand, kita bisa pakai ini untuk ngegedein. That's the point.
dari pertama identify. Kalau kita enggak, teknologi pasti maju terus. Iya. Pasti maju terus. Kalau kitanya nggak mau ngikutin, matinya cepat. Udah gitu aja. Ya, berarti intinya apapun yang dilakuin untuk supaya bisa sustain ya kita harus relevan, kita harus melek. Ya. Biarpun generasi kita berbeda-beda, generasi X, millennials, generasi Gen Z gitu, kita harus relevan gitu ya. Maksudnya karena apa? Karena kita yang punya PH atau founder segala macam lama-lama jadi tua. Tapi kalau untuk sustain ya kita nggak boleh tua gitu ya. Setuju. Kita harus tetap. Aku kasih contoh satu ya. Kemarin gue dapat WhatsApp nih. Kayaknya gue lihat profilnya dia kayaknya anak Gen Z banget gitu. Dengan fotonya pakai Polaroid. Gitu. Wah ini kayaknya gue harus ngobrol sama anak gue nih kayaknya. Karena dia nge-brief gue itu dengan bahasa yang gitu. Wah ini bisa discussable. Gitu. Oke. Profitable nggak? Gitu. Bun 10. Kakak Wahyu akan bisa kapan bisa? Parah mas, tapi dia typo, dia mau kakek kan maksudnya. gitu. Poin gue adalah gue kalau jadi bocah gitu kan, tapi kan ini opportunity kita gitu. Iya. As a owner, as a partner, di PH lu harus tahu gimana jawab ini gitu. Apa needs-nya mereka gitu. Oh saya mau perlu KOL segini. Oke gue jawabin dan segala macam. Karena perlu nanti malam ya mas gini. Wah dia gaul dulu nih kayaknya nih gitu. Baru akan kasih briefnya detail gitu. Gue nggak bisa nyalahin dia gitu. Dan gue nggak bisa nyalahin. Oh lu nggak lihat gue udah senior. Gitu. On top of sebuah PH gitu. Nggak bisa. Ya. You have to go down and see apa yang terjadi di industrinya gitu. Intinya udah profil picture-nya gitu. Tapi hitam putih. Padahal profil picture gue udah berubah gitu loh. Dia panggilnya Om. Betul. Jadi saya juga ngerasain apa yang teman-teman rasain gitu. Di teks jam 11 malam sama ternyata dia umurnya baru 23, 24. Gue okein aja gitu kan. Kalau gue cuekin nanti kabur gitu kan. Oke, thank you banget Mas Dika sama Weka sama Mas Rio atas ngobrol-ngobrol dan sharing-sharingnya. Saya juga terinspirasi dari jawaban-jawabannya. Thank you so much. Berat. Keren kan? Teredukasi banget karena menurut gue ya harus ya kayak gini tuh harus kita tampilin dan kita harus sebarin ke teman-teman industri ya. Oke, thank you banget udah nonton podcast kali ini. Seru banget episodenya ya kan. Next episode kita mau ngomongin legal and tax. Ikutin terus podcast Frame by Frame, persembahan dari IRPI dan Ekraf. Dan didukung oleh B Film School, DOS, Idea Group, Imagen Pictures, dan Laspro. See you in the next episode. And cut!